years by. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul found its worth. But near all forth there where he was rejoices, for yonder breaks the new and glorious morn. Selamat malam dan selamat Natal semuanya. Nah, Halo, halo. Selamat Romo. malam, selamat Natal Sharon, selamat Natal. Selamat Jay. Natal Romo. Selamat Natal para pemirsa semua, gemati yang terkasih. Nah, Romo sehat dong? Sehat. Sehat, Apa sehat. kabar semuanya? Baik. Nah, Romo, di tengah pandemi ini Romo aktivitasnya apa nih biasanya? Di tengah pandemi ya, Yes. ya sama seperti yang lain lakukan ya. Saya ada di rumah aja ya. Lalu sebisa mungkin ya kalau keluar hanya ya untuk yang penting-penting banget gitu ya. Oh, Oh, Jadi dibatasi gitu ya Romo ya? iya. oke deh. Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya mulai game mati pada malam ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus tetap standby di game mati sampai akhir karena bakal banyak banget performance dari Bina Iman Anak, terus juga Dari ada orkestra juga. betul, dan juga nantinya akan ada lagu-lagu dari album OMK nih. Jadi Wah, bagus banget dong, kapan iya, lagi? jadi jangan keluar dulu, tetap ada di channel Komsos Santo Ambrosius dan jangan lupa juga di subscribe, oke? Like juga jangan lupa dan di komen juga. Betul. Baik, sebelum kita mulai mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa malaikat Tuhan yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. Untuk Romo Nofrin Mari dipersilakan. kita berdiri. Kita awali doa gemati kita pada sore hari ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Bahwa Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Wah, sungguh bahagia banget hari ini kita bisa ngerayain Natal bareng-bareng nih. Bener banget, walaupun kita terbatas tempat nih, kita ngerayainnya lewat rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur banget karena kita masih dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul dan merayakan Gemati bersama-sama. Iya nggak Romo? Iya betul, jadi setelah 4 minggu kita melewati masa Advent, masa penantian, lalu kemarin kita bisa bergembira bersama, bersukacita bersama, merayakan Natal di tahun 2020 yang serba spesial ini. Bener banget. Romo, boleh gak sih kalau misalkan aku mau nanya-nanya nih sama Romo? Nanya apa tuh? Aku mau nanya, menurut Romo arti Natal di saat pandemi seperti ini tuh apa sih? Oh Natal ya, pesan Natal bagi saya adalah solider. Ya maksudnya apa? Jadi Allah
itu solider dengan manusia. Allah berkenan untuk menyapa, merangkul manusia, dan ia memilih untuk turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Dan kita pun sesama manusia diajak untuk juga solider dengan sesama. Dan kata solidaritas, kata solider hari-hari ini juga begitu penting ya, mengingat pandemi, mengingat kesusahan yang sedang kita hadapi bareng-bareng ini. Jadi hanya dengan solidaritas, kerjasama inilah kita bisa keluar dari situasi yang serba terbatas ini. Gitu ya Romo ya? Iya. Nah, aku mau nanya juga dong, Romo tuh di Natal-Natal sebelum pandemi nih, Natal-Natal yang tahun lalu, biasanya Romo ngapain? Oh iya ya. Jadi kan sebelum di sini saya 6 tahun di Roma. Di Roma? Waduh. Ya, jadi biasanya Natal di sana kan, wah udah kayak Lebaran ya. Oh gitu, rame ya Romo? Wah iya. Rame banget jadi nih. Dari minggu kedua, ketiga tuh udah, toko-toko, jalan-jalan, wah udah seru biasa banget ya. Natal. Seru banget Jadi biasanya saya jalan-jalan sih. Sendiri atau bareng-bareng Romo? Ya sendiri, Oh, dan sendiri. bareng teman-teman. Ya, Jalan-jalan di sekitar Roma nih, Romo? apa? Jalan-jalan di sekitar Roma? Iya jalan-jalan udah bagus, lampu-lampu, wah Oh, keren gila. deh. Romo ada rencana mau balik lagi ke sana? Kita diajak gitu mungkin? Enggak Romo? lah ya, udah cukup lah ya. Udah cukup lah ya. Sekarang kelilingin Ambrosius aja nih. Di gereja Ambrosius saja ya, di Oke rumah deh. sendiri. Nah, sekarang kita akan menyimak nih video ayat yang akan kita bahas nantinya. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baik, Joy, Sharon, Iya? Iya, Romo. dari video yang udah kita saksikan tadi, kita bersama diajak untuk merenungkan Natal ini ya, Immanuel, Allah beserta kita. Tahu tema Natal tahun 2020 ini kalian? Apa tuh Apa Romo? ya, Kita belum Romo? tahu Kita nih. belum Nggak tahu tahu ya? nih. Belum tahu Ha-ha. nih. Tema Natal tahun ini yang dipilih oleh KWI dan juga PGI adalah mereka akan menamainya Immanuel. Mereka akan Mereka menamainya akan Immanuel. menamainya Ya, Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Dan Natal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan karya penyelamatan Allah. Bahwa Allah yang maha besar, maha tinggi, mau datang, mau merendahkan dirinya untuk menemani kita semuanya. Dan ini juga nanti ada hubungannya, saya dengar juga kita akan mendengarkan sebuah lagu yang judulnya Carol of the Bells. Carol of the Bells, iya Carols betul of the banget. Bell. Nah itu di liriknya ada yang berbunyi seperti ini. Gimana tuh Romo? Christmas is here, Iya. bringing good cheer Uis, to terus. young and old. Heeh. Aduh apa nih? Iya. Big and the bold. Oi. Yang artinya Yang artinya ya. Jadi Natal udah datang ya. udah datang Natal Natalnya. udah datang membawa kebahagiaan Membawa kebahagiaan bagi yang tua dan yang muda. bagi yang tua dan yang muda. Jadi Itu arti untuk dari semua. itu arti dari lagunya ya, Romo. Yes. Betul. Nah, sekarang langsung aja nih kita simak Kita Carol lihat. of the Bells.
Catherine dan teman-teman main musik keren banget Romo. Iya loh. Gak Iya. semua orang bisa seperti itu, Romo. Iya, kita perlu apresiasi ya teman-teman semua Iya, ya. betul. Walaupun serba terbatas, tapi teman-teman mau kerja keras. Masing-masing dari rumah, bikin video, main musik gitu ya. Lalu Bener, dikumpulin bener. jadi satu, Betul. keren Keren banget ya. banget. Ya. Nah, kita langsung aja kali ya. Kita tadi udah dengerin Catherine dan teman-teman bermain musik ya kan, Share. Betul Nah, sekali. sekarang kita lanjut aja nih. Kita dengerin ayat selanjutnya. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan yang melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, itu Romo ayatnya. Ya, di dalam bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, ya, kita diajak untuk merenungkan Natal ini dalam suasana kesederhanaan. Seperti ada lagu Natal yang sangat terkenal yang judulnya Malam Apa? Kudus. Malam Kudus. Ayo, tahu nggak lagunya? Tahu. Malam Kudus, sunyi senyap. Udah Romo. Ya kan? Iya, fals saya Jadi, nyanyinya. Natal itu diwarnai dengan kesunyian, kesenyapan, kesederhanaan. Dan itulah makna Natal yang sesungguhnya, ya. Makna Natal yang ditawarkan, dan tahun ini makna ini menjadi begitu bunyi ya bagi kita semua. Karena kita nggak bisa seperti Natal tahun sebelumnya, serba sekarang ya di rumah, karena Iya. pandemi juga terbatas, mau pergi Betul. kemana-mana. Tetapi tidak menghilangkan sukacita Natal tahun ini juga. Betul. Romo, aku selalu ngebayangin kenapa sih kok Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba, kenapa tidak di istana raja? Iya, itu mungkin pertanyaan warga Ambrosius di rumah juga nih, Romo banyak yang mempertanyakan nih. Kenapa tuh Romo? Kenapa ya? Kenapa tuh? Kenapa tuh Romo? Ya, pertanyaan yang bagus tuh. Ya, kenapa nggak di istana ya, padahal pemilik alam semesta Iya, loh ya. bener banget. Tapi lahirnya milih di kandang domba. Nah, itulah salah satu poin yang bisa kita renungkan juga, bahwa kehadiran Allah itu ke dunia ingin membalik logika, membalik cara berpikir manusia. Biasanya kita berpikir kita harus makin besar, Iya. makin hebat. Sedangkan Allah membaliknya itu, bahwa Dia yang maha besar, maha tinggi, malah memilih bentuk yang paling sederhana, yang paling kecil. Nah, Jadi itu itulah. maknanya ya Romo Ya. ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mengajarkan arti kesederhanaan kepada Ya. kita ya. Berarti seperti Natal tahun ini juga kita diajak untuk merayakan Natal secara sederhana. Betul, seperti keluarga kudus nih, kita menyambut kehadiran Yesus Kristus hanya bersama keluarga kecil kita di rumah saja gitu. Ya. Betul. Nah, Sharon, aku mau nanya dong, Boleh. boleh ya? Biasanya Natal tahun-tahun sebelumnya kamu ngapain aja? Biasanya itu pastinya ngerayain di gereja. Iya, Bisa misa tuh, bareng, ikut misa tuh. ikut misa. Mm. Bisa bareng sama teman-teman, bisa sama keluarga juga gitu. Abis Tapi itu, kan ngapain tuh? bedanya untuk yang tahun ini kita nggak bisa ngerayain bareng-bareng sih. Iya. Bisa sih ngerayain bareng-bareng, tapi nggak Di bisa rumah yang aja ya, ya di betul, rumah nggak aja. bisa yang tatap muka. Tapi tetap gitu. dong sukacitanya nggak hilang ya? Nggak Yang hilang. kayak kata Romo Novrin tadi. Iya, ya nggak? tidak Iya hilang. nggak, Romo. Oh. Iya Kemarin dong. ikut misa nggak di sini malam Natal sama Minggu Natal, tanggal 25-nya? Ikut nggak? Ikut dong. Ikut ya. Romo juga ikut kan? Romo Oh ikut iya, kan? ikut lah. Ikut saya dong. ingin. Iya ikut. Iya dong. Halo umat paroki Villa Melati Mas, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, damai di bumi dan di hati. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, damai di bumi, damai di hati. Oh night when Christmas born. Selamat Hari Natal, kami dari lingkungan Agustinus
Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan berkati. Amin. Kami dari lingkungan Sangga Anak mengucapkan Merry Christmas 2020. Yeay! Oke Romo, sekarang kita lanjut aja nih ya Romo ya. Yes. Ke ayat Lanjut. berikutnya nih, kita akan dengerin ayat berikutnya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikianlah Injil Tuhan. Romo, dari bacaan Injil barusan ada yang ingin saya tanyakan nih Romo mengenai hal yang saya tidak mengerti loh. Tanya apa tuh? Penasaran jadinya. Oke Romo, gembala-gembala di sini itu peran mereka itu apa sih Romo? Bener. Di dalam suasana kelahiran Tuhan. Sebenarnya peranan mereka di sini apa Romo? Romo bisa tolong jelaskan?
Ya, peran-peran gembala di sini, gembala itu menjadi saksi kelahiran Yesus. Ya, sama seperti kalau kita pengalaman ada teman atau saudara kita yang melahirkan gitu kan biasanya berita kelahiran itu menjadi sukacita, ya, pengen disebarluaskan ke semakin banyak orang. Nah itu juga menjadi gambaran di bacaan Injil tadi, bahwa gembala-gembala itu menjadi saksi kabar bahagia, kabar gembira yang datang ke dunia. Itu peran mereka. Jadi itu peran mereka ya, Romo ya. Ya. Nah, kalau gitu aku mau nanya lagi nih, kira-kira relevansinya gembala-gembala tadi diberi kabar baik dengan kehidupan kita sekarang itu apa, Romo, hubungannya? Ya, kita bisa merefleksikan juga bahwa gembala-gembala tadi itu adalah simbol dari kerendahan hati, simbol dari hati yang mau bertobat, hati yang mau terbuka kepada kehadiran Yesus Kristus di dunia. Begitu, Joy. Para Romo, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan seluruh umat Paroki Ambrosius, saya Elambris Cinangkung dan keluarga dari Vatikan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Salam sehat. Itu tadi. Keren banget iya. sih. Itu orkestra dari OMK. Yes, itu keren banget. Tapi ada yang nggak asing ya, yang tidak asing ya. Tadi mungkin aku melihat wajah-wajah Romo ya? nih, lagi main bukan main orkestra, itu main saksofon. Coba dong Romo. Romo bisa dijelaskan cerita dong. Iya. Cerita dikit ya. Ya, boleh. Cerita apa tuh? Cerita. Si Romo cerita itu gimana bisa main saksofon gitu. Oh iya. Jadi ya saya baru belajar saksofon ya, belum lama ini. Baru belajar? Sudah sekeren itu? Sekeren itu, Romo? Iya, gila. Belajar bisa-bisa sedikit, ternyata terus diminta sama OMK kan,
lewat Catherine, diminta suruh tampil. Aduh, saya bilang enggak malu gitu. Tapi setelah diyakinkan, ya udah deh, karena akan gabung sama OMK semua, jadi oke. Jadi jiwa mudanya keluar ya Romo ya. Jadi Romo nih baru belajar? Iya, baru belajar berapa bulan nih Romo kalau boleh tahu? Kenapa? Baru belajar berapa lama kalau boleh tahu? Jadi baru berapa ya? Sebenarnya nih awalnya karena waktu di Roma gitu kan bosan kan belajar terus. Bosan malah belajar saksofon ya? Yang susah ya. Susah. Akhirnya belajar alat musik gitu. Terus ya udah di sana belajarnya. Nah lanjut nih Romo ya. Ya. Kita lanjut aja ayat yang selanjutnya nih, yang berkaitan dengan baksos juga. Sip. Kita langsung lihat aja ya Romo. Ya. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 18 sampai 20. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, Romo, pada ayat barusan nih, aku mau nanya dong, di ayat 18 ya Romo, dan semua orang yang mendengarnya heran. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan semua orang ini? Apakah selain gembala, ada juga pendatang-pendatang lain? Sekalian saya juga mau nanya. Wah, banyak ya pertanyaan. Iya, banyak nih Romo. Udah kayak ujian aja nih. Ya, gimana? Boleh ya Romo? Ya, boleh dong. Kenapa Bunda Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya? Kok seolah-olah ada sesuatu yang berat gitu Romo? Nah, itu ada 2 pertanyaan tuh Mau dijawab yang mana dulu? Jadi kita dalam membaca kitab suci juga banyak. Membaca kitab suci bisa dibayangkan seperti membaca buku-buku novel gitu ya, penuh dengan daya kreatif, daya imajinasi gitu kan. Lalu semua orang di situ juga melambangkan bahwa kabar baik itu, kabar bayi Yesus yang lahir itu menjadi kegembiraan banyak orang. Jadi semakin tersiar ya, dari gembala-gembala bisa jadi terus di lingkup kampungnya tersiar. Setelah itu di lingkup lebih luas, di masyarakat yang lebih luas seperti itu. Jadi bahwa kabar baik itu nggak bisa disimpan diem gitu ya, terus nular ke banyak orang. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua mengenai Bunda Maria. Menarik bahwa Bunda Maria memang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan inilah salah satu kekuatan yang bisa kita teladani dari Bunda Maria ya. Jadi sikap doanya, sikap reflektifnya. Jadi nggak gampang loh kita bayangin Bunda Maria saat itu umur 17 tahun kurang lebih. Udah harus mengandung ya. Bergembira seperti itu, belum punya suami. Betul. Terus kemudian berat. akhirnya menjawab iya, terus akhirnya melahirkan Yesus. Nah, itu kan menjadi sebuah pengalaman yang kadang nggak bisa diomongin. Iya, betul. Nah itu makanya pengalaman itu justru dibawa Bunda Maria dalam doa-doa dia, dibawa dalam doa, dibawa dalam pengalaman syukur itu. Gitu ya Romo ya? Iya. Kayaknya kita ngerti banget ya, jelas banget sih yang dijelasin betul, sama Romo nih, bener banget. Nah, selanjutnya nih Romo, setelah kita udah bahas beberapa ayat tadi kan, sekarang kita langsung aja nih lihat ada satu persembahan dari anak-anak Bina Iman nih Romo. Oke. Iya, dari anak-anak Bina Iman. Iya, betul. Jadi kita langsung saksikan aja ya. Menarik sambutan dari persembahan dari anak-anak Bina Iman. Halo Oma, Opa. Maaf ya, tahun ini kami tidak bisa datang ke rumah Oma, Opa. Oma, Opa, dengerin yuk.
fotonya bagus ya. Natal tahun ini kita di rumah aja. Ya sehat-sehat. Jadi anak-anak yang pandai, rajin, dan lupa berdoa selalu sama Tuhan. Semangat Natal ini tetap menghidupkan kita masing-masing. Saya harap tahun ini walaupun kita tidak berkumpul, tapi harapan saya tahun depan kita akan berkumpul lagi seperti dulu. Anak-anak itu yang dari Bina Iman, yang datang ke rumah saya dan menghibur, dan mereka juga menyanyi dan ada doanya juga, menari juga. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Damai Tuhan berserta kita. Selamat Natal. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, Natal tahun ini adalah Natal yang sangat spesial saat dimana kita sedang mengalami suatu pandemi COVID-19 yang sudah meluas sampai di seluruh dunia dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat kondisi seperti ini, kita mungkin dihadapkan dengan kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, dan PHK di mana-mana. Hidup ini serasa berjalan di tempat saja. Saat memasuki penghujung tahun, khususnya masa Natal seperti ini, merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan kehidupan kita saat ini. Mungkin Natal sebelumnya kita bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua, dan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Namun, di masa ini, keceriaan dan juga kebersamaan dan sukacita tidak bisa terwujud di masa pandemi ini. Tema Natal kita tahun ini adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Makna tema Natal yang dapat kita ambil saat ini adalah bahwa di tengah kesusahan, kesedihan, kekhawatiran di masa pandemi ini, yakinlah bahwa Allah yang lahir sebagai juru selamat kita akan selalu menyertai kita semua dan menyertai usaha-usaha kita untuk melewati masa-masa ini. Panitia Natal tahun ini berusaha untuk membangun dan mewujudkan gereja yang bersahabat dan menjadi berkat bagi masyarakat. Di tengah masa pandemi ini, dengan tetap hadir membagikan kasih kepada masyarakat, gereja bekerja sama dengan tim penggerak Posyandu Belida yang berlokasi di Buaran Timur, Tangerang Selatan, dengan mengikuti aturan protokol kesehatan, membuat kegiatan program makanan tambahan. Kegiatan ini berupa pembagian susu, biskuit, dan pemberian alat kesehatan seperti masker dan face shield bagi masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan puji Tuhan acara tersebut dapat kita laksanakan dengan baik. Akhir kata, semoga di masa pandemi saat ini sebagai umat Katolik kita dapat diberikan kekuatan, semangat dalam bekerja dan berusaha, tetap bisa berkarya di tengah masyarakat kita dan keluarga, bersama-sama mengimani bahwa Allah menyertai kita, dan Yesus juga lahir untuk menyertai saudara-saudara lewat perbuatan kasih yang kita nyatakan, agar menjadi berkat bagi sesama. Selamat Natal, mari kita sambut kedatangannya. Tuhan memberkati. Umat paroki Villa Melati Mas,
kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Damai Di bumi, damai di hati. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Damai di bumi, damai di hati. Selamat bahagia Natal, Tuhan bersama kita. Mari Opa Oma, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita mendoakan doa penyerahan Santo Ambrosius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Nyalakanlah dalam batinku api Roh Kudus-Mu. Ambillah daripadaku hati yang keras membatu. Berikanlah aku hati yang lemah lembut dan mampu berbelas kasih, serta penuh syukur kepadamu. Hati yang senantiasa berserah pada kehendak-Mu, selalu setia mengikutimu, dan bersukacita dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mohon berkat dari Romo Nofrin. Ibu Bapak, saudari-saudara, Oma Opa, adik-adik yang terkasih, sebelum menutup acara Gemati ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga keluarga kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. 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 Nah, teman-teman semuanya, kita udah ada di penghujung acara nih, Romo. Ya. Terima kasih banyak karena kasih, Romo. pada malam ini kita udah berbincang-bincang nih tentang banyak hal bersama Romo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Romo. Terima kasih juga Sharon, terima kasih Joy. Iya. Terima kasih kepada tadi ya teman-teman adik-adik. Iya, betul. Anak-anak Binama. Ya, videonya lucu banget. Oke, terima kasih untuk umat Santo Ambrosius yang masih ada dan nonton sampai saat ini. Dari awal sampai akhir sampai ya. akhir, iya. Saya Joy dan saya Sharon. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, sir. Are you ready to sing a little jingle bells? Yay! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, We are dashing in a one-horse open sleigh. one-horse sleigh. O'er the fields we go, O'er the fields we go, laughing all the way. all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing and sleigh song tonight. Sing it with me, ladies. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Up, ba, da, da. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. What fun